Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi katakan. Terima kasih Bapa, Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah sebentar saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menasehati kami, dan firman-Mu yang menjadi pelita di dalam hidup kami. Biar pimpin Bapak Juswanto, pakai dia sepenuhnya Bapak. Tidak ada yang boleh dilewatkan. Dan kami akan mendapat kekuatan yang baru. Biar Engkau urapi dia. Setiap semua yang sudah dipersiapkan menjadi rema di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Pak Juswanto. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar malam hari ini? Tuhan Yesus baik. Baik semuanya? Amin. Sehat walafiat ya? Puji Tuhan. Gak ada yang flu? Baik, malam hari ini saya akan membawakan firman untuk apa temanya? Ada yang ingat? Apa tadi? Kebenaran dalam iman. Baik. Nama saya Yuswanto, tepatnya Thomas Yuswanto Prananto. Saya dari Paroki Kelapa Gading, Santo Yakobus, ya. Dan saya bergabung di Persatuan Doa Usahawan Katolik atau di Perduki Chapter Utara Kelapa Gading, ya. Dan saya baru berkeluarga, punya istri satu, dan saya belum dikaruniai seorang anak. Baik, saya akan membawakan sesi hari ini untuk tentang firman pada bagaimana kita diberikan kebenaran melalui iman. Ya, bisa dipindahkan, sudah ya? Atau masih di set? Oh, oke. Baik, kira-kira ada yang tahu tentang iman? Apa iman itu? Siapa yang tahu tentang iman?
Apa sih artinya iman? Kira-kira apa? Bapak Ibu pasti sudah tahu dong, orang Katolik masa nggak tahu iman. Apa iman? Iman adalah satu kepercayaan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya beriman, sebetulnya saya punya satu kepercayaan yang dalam. Nah, apakah orang yang dibenarkan itu dan dasarnya adalah iman atau karena perilaku yang lain? Ya. Oke, saya akan lanjutkan saja ya. Ini nama saya, mungkin kelihatan ya. Oke. Nah, kita lihat di Roma 5:1. Dia katakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang beriman dan dibenarkan, maka hidupnya akan damai dalam kesejahteraan. Pertanyaannya adalah, apakah kalau saya berbuat baik saja sudah dibenarkan belum? Saya tidak berbuat jahat deh sama orang lain. Saya selalu berbuat baik kepada setiap orang. Tetapi saya tidak beriman. Kira-kira damai sejahtera nggak? Ya? Satu pengalaman hidup saya. Ya, waktu itu saya masih bekerja di satu perusahaan multinasional, ya, di perusahaan mie instan yang cukup terkenal. Saya ditugaskan oleh atasan saya untuk pergi mengembangkan satu produk baru di Italia. Ya. Itu produk tentang apa? Spaghetti ya, waktu itu. Jadi ke sana. Saya pergi ke sana dan saya ketemu dengan salah satu yang ditunjuk ya, salah satu distributor besar ya, yang cukup terkenal di daerah Eropa. Saya ketemu dia, saya ajak makan malam bersama. Kemudian kita diskusi panjang lebar. Dia bertanya dengan saya pada akhir menjelang makan malam. Yuswanto, kamu percaya dengan Tuhan? Ya, saya percaya karena saya orang Katolik. Saya percaya dengan Tuhan. Terus dia bilang begini sama saya, apa dasarnya kamu percaya sama Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan, kok bisa percaya? Saya bilang, itu saya imani, karena saya sebagai orang Katolik. Terus saya tanya, Anda gimana? Istri saya seorang Katolik, tapi saya bukan Katolik. Karena saya tidak percaya Tuhan. Loh, kenapa begitu? Kehidupannya kan Tuhan yang menciptakan. Ya, kalau kita lihat secara lebih teknologi lebih dalam lagi, sebetulnya terjadi suatu embrio, biologi dan segala macam. Dia bercerita tentang bagaimana teknologi itu dikembangkan sehingga bisa melahirkan seorang manusia. Saya tidak mau berdebat. Karena kalau saya berdebat, bisnisku bisa gagal ya. Kalau dia marah nanti terus, wah udah kita nggak perlu lanjutin lagi deh. Lebih baik saya ngalah, saya diem saja. Oke, saya manggut-manggut saja. Ya itu saya pikir ya kepercayaan dia begitu, ya begitulah saya bilang ya. Oke, selesai makan malam, kami keluar dari resto. Sebelum keluar makan malam, dia pesan satu makanan kepada chefnya waktu itu. Tolong siapkan saya satu cup sup dan satu potong roti. Potong roti di Eropa itu kan panjang dan keras gitu ya. Bukan kayak roti sini kan kecil-kecil, kan roti besar. Saya tanya sama dia, buat apa kau pesan itu? Oh, saya pesan ini untuk istri saya di rumah karena dia pasti belum makan malam. Selalu kalau dia makan malam masih akan bersama menunggu kepulangan saya. Jadi saya siapkan buat dia. Oh, saya pikir orang ini baik juga kan. Ya, biarpun dia nggak percaya Tuhan tapi kok masih ingat istrinya juga itu ya, saya pikir. Oke, setelah itu dia dapat sup dan dia diberikan roti oleh pelayan restonya. Kemudian kita keluar dari resto itu. Apa yang terjadi? Waktu kita keluar dari resto menuju ke lapangan parkir, dia melihat
di salah satu sudut ada seorang tunawisma yang sedang persiapan untuk tidur malam. Waktu itu sudah sekitar jam 9:30, 10, cuacanya tidak bersahabat, musim dingin. Dia melihat seorang tunawisma yang sedang persiapkan untuk tidur di situ. Oke. Apa yang terjadi? Dia datangi orang itu, dia tinggalkan sup yang dia pesan untuk istrinya, termasuk rotinya, dan dia tinggalkan beberapa rubel ya, kalau Rusia itu kan nilai mata uangnya rubel ya, dia tinggalkan di situ. Saya melihat itu, saya mulai terpikir, dia yang bukan orang Katolik, yang merasa dirinya ateis saja, melakukan tindakan seperti apa? Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Ada kasih, betul ya? Saya yang Katolik, gak pernah kepikir untuk berbuat seperti itu. Lalu saya berpikir, wah ini pasti orang ini kan diselamatkan gak? Kalau menurut Paulus, belum tentu. Karena perbuatan baik tidak menjamin keselamatan. Keselamatan hanya dilandaskan kepada iman. Memang orang beriman harus berbuat baik. Tapi hanya berbuat baik saja. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Belum tentu diselamatkan. Itu menurut Paulus. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman harus berbuat baik. Iman adalah landasan yang paling utama. Maka dikatakan di sini bahwa sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup dia mungkin kelihatannya damai, tapi sebetulnya belum tentu ada kedamaian. Baik, saya lihat. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Ya. Dalam Roma 5:1-5 mengatakan ini ada, saya tidak sebutkan saja ya, ini karena ini firman Tuhan itu ada 5:1 sampai dengan 5 itu ada beberapa yang kita bacakan di situ. Oke? Tapi dia katakan begini, bahwa orang yang hidupnya sejahtera itu pasti dia mempunyai iman yang tangguh dan juga dia bisa berbuat baik. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan hidupnya lebih sejahtera. Karena apa? Kalau dia hanya berbuat baik, tidak ada Tuhan dalam diri dia, maka perbuatan baik dia itu tidak bisa berjalan secara panjang. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Ya, itu yang pertama. Oke, ini saya kira tidak saya bacakan, saya lanjutkan saja. Ya. Nah, sebaik apapun manusia, jika dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak akan selamat dan terbebas dari murka Allah. Jelas di sini bahwa kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sama juga kita menghujat Roh Kudus. Ada satu ayat di Alkitab mengatakan apa? Waktu dia mengusir setan dikatakan apa? Raja dari siapa? Raja dari Basebul. Betul ya? Ada kan orang Farisi macam itu kan? Waktu dia sedang mengusir setan. Tuhan bisa mengusir setan karena dia raja daripada setan itu sendiri. Artinya apa? Dia tidak percaya kepada Yesus sebagai putra Allah. Enggak, saya sampai sini ya. Oke. Jadi dikatakan bahwa apapun manusia jika dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak akan selamat dan tidak terbebas daripada murka Allah. Pasti. Karena Allah menciptakan Tuhan itu sebagai putra Allah. Ya. Nah, tidak ada seorang manusia yang benar di hadapan Allah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ingat, dosa asal. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan, maka terjadilah apa dengan awal dosa. Dan semua orang berdosa.
Tidak ada yang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Dan tidak ada orang yang pada saat itu yang bisa melepaskan beban dosa itu dengan kekuatan dirinya sendiri. Enggak ada yang bisa. Semua orang jatuh ke dalam dosa. Semua orang jatuh ke dalam beban penderitaan yang begitu dalam. Tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dengan kekuatan dirinya sendiri. Oke. Nah, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang itu apa yang Allah lakukan? Allah tahu. Manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Dan mereka tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Allah kemudian mengambil sikap. Karena apa? Dia ingin menyelamatkan kita manusia ciptaannya bebas daripada dosa. Oleh karena itu, maka Allah telah memutuskan putranya Yesus untuk hadir ke dunia ini dan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu untuk bebas dari belenggu dosa. Itu yang Allah lakukan. Kenapa? Dia tahu persis Adam dan Hawa berbuat dosa. Terjadilah penderitaan yang berturut-turut ya. Mari kita tahu misalnya peristiwa Ayub ya, menderita begitu banyak lama. Tergantung dengan beban dosa yang itu berat, maka Tuhan mengatakan bahwa aku mau menyelamatkan orang-orang ini. Cuma caranya bagaimana? Dia kirimkan putranya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang Tuhan Allah lakukan. Oke? Nah, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan hanya akan dapat diperoleh karena iman. Jadi kalau kita mau selamat, maka pertama adalah kita harus mulai beriman bahwa Tuhan adalah putra Allah. Tritunggal Maha Kudus itulah menjadi satu kesatuan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kalau kita mau selamat, maka kita harus punya iman. Nah, iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Yesus itu sendiri. Ya. Kalau kita hanya berbuat baik saja seperti teman saya tadi yang di Itali, belum beriman. Firman mengatakan belum cukup. Belum cukup hanya berbuat baik tetapi tidak memiliki iman. Tetapi setiap orang yang beriman harus dan wajib berbuat baik. Ya. Oke, nah saya lanjutkan ya, bahwa banyak orang-orang yang melepaskan iman kekristenannya hanya karena tertekan oleh keadaan. Ya, banyak orang-orang yang sudah beriman, kemudian oleh karena dia tertekan oleh keadaan kehidupan mereka, mereka rela untuk melepaskan iman kepercayaannya. Penderitaan yang mereka hadapi menjadi satu alasan bahwa dia harus meninggalkan iman kekatolikannya itu. Iman kepada Tuhan. Dan ini pernah terjadi di semua kejadian. Saya kira kita tahu ya. Banyak orang-orang yang hanya ingin mendapatkan satu promosi jabatan dengan baik. Ada orang yang hanya kepengen mendapat kekayaan begitu besar. Dia rela menjual imannya. Dia rela melepaskan itu. Ini fakta. Kenapa? Pada dasarnya, pada saat orang sedang mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, siapa yang paling tidak suka dalam kehidupan ini? Siapa kira-kira? Yang paling tidak menyukai kalau ada orang mulai punya iman yang teguh kepada Tuhan. Siapa? Siapa? Iblis. Setan tidak pernah suka melihat orang yang beriman kepada Tuhan. Dia mencoba untuk menawarkan sesuatu. Dia mencoba untuk memberikan sesuatu yang keindahan yang baik kepada setiap manusia. Agar supaya dia mau melepaskan imannya itu. Dan itu terjadi. Ya, oke.
Nah, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan telah dibenarkan karena imannya kepada Yesus Kristus, dan orang-orang itu akan hidup di dalam damai bersama Allah dan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan. Saya punya teman, saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian juga kenal. Ya. Dia seorang pewarta mimbar, sama dengan saya. Cuma dia lebih senior, dia lebih dikenal. Dan nggak salah dia sedang mengalami sakit, kena CA. Pernah dengar Bu ya? Dia kena CA, stadium 4. Kemudian dia dirawat. Akhirnya setelah sekian tahun dinyatakan sudah baik, bersih dari sakit penyakitnya. Ternyata setelah berjalan sekian tahun lagi, kambuh. Ya, ternyata dia menyerang ke tulang belakang dan akhirnya dia menyerang kepada beberapa tubuh mereka. Apa yang menarik setelah saya berbicara dengan mereka? Satu hal. Pada saat dia sedang sakit, pada saat dia sedang menderita, tidak pernah lepas daripada dia memuji kebesaran Tuhan. Bisa bernyanyi, memuliakan Tuhan, bahkan bisa mendoakan orang lain, bahkan dalam keadaan sedang terpuruk di tempat tidur. Artinya apa? Imannya begitu kuat. Dia punya iman yang begitu kuat. Sampai dalam keadaan sakit pun dia masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Masih bisa mendoakan orang lain yang datang untuk menengok dia. Apa yang terjadi? Bertahap, yang dokter sudah mengatakan bahwa dia pasti akan lumpuh. Karena sekian lama dia tidak bangun di tempat tidur. Biasanya kalau orang lama tidur di tempat tidur nggak bangun-bangun, biasanya akan ototnya akan turun ya. Kekuatan otot akan makin turun, akan menjadi lumpuh. Ternyata tidak. Dan dia bisa membuat kesaksian di beberapa kegiatan-kegiatan di kegiatan karismatik. Lihat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mempunyai iman yang kuat. Nah, kalaupun hidup kita pada saat ini penuh dengan kesengsaraan, tetapi hal tersebut akan mendorong kita akan semakin bertekun dalam iman, semakin dekat kita kepada Tuhan. Kalau kita tertekan oleh keadaan yang begitu menekan, yang begitu sulit, yang menyengsarakan hidup kita, sebetulnya itu adalah tawaran Tuhan kepada kita untuk semakin dekat. Seperti teman saya tadi. Biarpun dia mengalami CA stadium 4 yang sudah melebar kemana-mana sampai dia tidak bisa bangun di tempat tidurnya. Dan dokter mengatakan bahwa kamu sudah pasti akan lumpuh kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat pasti terjadi. Karena apa? Karena iman. Pernah mendengar cerita tentang wanita perdarahan yang 12 tahun? Siapa yang menyembuhkan dia? Apa yang menyembuhkan dia? Yang buat dia sembuh? Imanmu telah menyelamatkan. Iman. Wanita perdarahan hanya menjamah jubahnya saja, dia sembuh. Karena apa? Iman dia yang menyembuhkan, bukan karena jubahnya. Bukan. Karena iman. Iman itulah yang menyembuhkan. Iman itu bisa berbuat begitu banyak untuk kesembuhan dan kebaikan kita. Okay? Nah, makin kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan maupun hambatan di dalam kehidupan yang berat ini adalah karena kekuatan iman. Jadi, kalau dalam hidup kita sehari-hari akan mengalami begitu banyak tekanan, akan begitu banyak beban, banyak penderitaan, jangan pernah kita menggadaikan iman kita hanya karena penderitaan tadi.
Ya. Karena apa? Karena imanlah yang akan menyelamatkan. Oke. Nah, melalui tekanan itulah akan muncul pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Dengan iman yang begitu kuat, dengan begitu banyak penderitaan dan beban, maka akan muncul satu pengharapan. Ya, itu jalurnya begitu ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan dunia ini mengalami begitu banyak musibah, banyak masalah, maka apa? Itu ditujukan kepada satu arah pengharapan bahwa Yesus akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya nanti. Oke. Nah, pengharapan setiap orang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Apa yang sudah menjadi harapan kita pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan mengecewakan kepada kita ini. Apapun yang terjadi. Ya. Allah telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam setiap hati orang yang percaya, termasuk orang percaya yang sedang menderita. Ingat bahwa tadi saya katakan bahwa kalau kita beriman, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak beriman, maka Roh Kudus itulah yang sedang kita kerdilkan, kita kecilkan. Ya, paham ya sini ya. Jadi kalau kita beriman yang kuat dengan Tuhan, maka Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Sehingga pada saat Dia melakukan pemujian dan melayani pada Tuhan, sebenarnya Roh Kudus itu yang bekerja. Nah, penderitaan itu sendiri sebetulnya adalah merupakan suatu pencobaan bagi setiap manusia agar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Agar mendapatkan satu pengharapan, tiba pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun juga yang kita hadapi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi apapun kondisinya. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada satu maksud tertentu yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Ya, bagaimana caranya, itulah yang Tuhan ingin sampaikan. Oke? Nah, seringkali kita mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, dan banyak beban, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang selalu menimpa dan menekan hidup kita. Ya. Itu semuanya Tuhan tahu. Tidak ada peristiwa yang Tuhan tidak ikut campur. Tidak ada peristiwa yang Tuhan tidak pernah ikut terlibat di dalam setiap permasalahan hidup. Hanya pertanyaannya adalah apakah kita menyadari hal itu? Apakah kita sadar bahwa dengan Tuhan tahu pasti akan ada jalan yang akan Tuhan berikan. Oke? Nah, di sini katakan bahwa Roh Kudus akan memberikan satu kekuatan. Hanya melalui Roh Kudus, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi kita kekuatan untuk bisa mengatasi semua permasalahan hidup. Ya. Permasalahan itu selalu ada. Tidak pernah orang hidup di dunia tanpa masalah. Pasti ada. Tetapi dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, Roh Kudus akan hadir dalam diri kita. Ya, Roh Kudus akan mendampingi kita, akan menolong kita. Ya, karena ingat pada saat Yesus naik ke surga, dia mati di kayu salib, 40 hari kemudian dia naik ke surga, apa yang dia tinggalkan? Yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Dengan Roh Kudus diturunkan, maka Dia yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Ya. Oke? Nah, penderitaan orang benar akan membawa kepada ketekunan.
bukan kepada keputusasaan. Jadi kalau kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani yang punya dan tekun percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah ada pengertian akan putus asa. Ya. Tidak ada kamusnya putus asa. Tapi justru akan lebih bertekun. Ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi, bagi orang-orang yang beriman, tidak ada kata-kata putus asa. Tidak ada. Dalam kamusnya itu tidak ada kata putus asa. Selalu dia akan semakin bertekun. Semakin menunduk, semakin merendahkan diri hatinya untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Itulah ya kebenaran daripada orang-orang yang benar tadi. Ketekunan akan menghasilkan sifat yang dapat diandalkan. Orang yang tekun adalah orang yang betul-betul bisa diandalkan kehidupannya. Ya, oke. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang ketekunan dia begitu kuat, maka dia pasti punya pengharapan. Orang yang tekun, orang yang andal hidupnya, dia pasti di balik penderitaan itu dia masih punya satu harapan. Kalau Tuhan tepat pada waktunya, dia akan menyelesaikan masalahnya. Oke? Nah, orang yang percaya akan beroleh kekuatan di dalam penderitaan serta ketekunan yang membuahkan tahan dan akan membuahkan kepengharapan. Orang yang punya ketekunan yang dalam, yang percaya, tidak pernah putus asa, dia sebenarnya punya pengharapan. Dalam hidupnya bahwa pasti Tuhan akan membuka jalan kehidupan. Ya. Nah, kita harus selalu dekat kepada Tuhan, bukan pada saat hidup yang sukses, tetapi di dalam penderitaan kita harusnya semakin dekat lagi dengan Tuhan. Seringkali kita tuh dekat Tuhan kalau kita sedang apa? Sedang sukses, sedang sukacita ya, sedang mendapatkan promosi, bisnisnya bagus. Kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita sedang menderita, biasanya kita mulai awalnya dekat. Kenapa? Berdoa, minta. Tapi begitu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Mulai mencari pertimbangan yang lain. Sehingga kalau kita kebetulan sedang sakit atau sedang menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah kesehatan dan sebagainya. Apa yang nomor satu kita doakan? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta, Bu? Kalau sedang kondisi sakit, banyak musibah, banyak beban. Minta kedamaian. Orang sakit bilangnya minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan saya. Betul ya? Kalau ada masalah dengan keluarga, masalah, tolong Tuhan damaikanlah keadaan hidup saya. Salah enggak? Enggak. Tidak salah. Tetapi kalau kita menyadari akan firman hari ini, kira-kira apa yang kita minta? Pertama sekali. Apa? Damai. Selain itu apa? Berdasarkan iman. Maka yang pertama kali kita minta harus adalah iman. Tuhan, kuatkanlah imanku untuk boleh menghadapi setiap masalah yang sedang aku hadapi. Itu yang pertama. Kalau imanmu sudah kuat, imanmu sudah betul-betul mendalam, dan yakin Roh Kudus hadir dalam dirimu, maka kesembuhan, damai sejahtera itu akan muncul dengan sendirinya. Jelas ya? Nomor satu adalah minta iman. Nah seringkali kita ini adalah pada awal berdoa minta tolong Tuhan sembuhkan saya dari sakit, ternyata tidak sembuh. Maka apa yang terjadi? Dia mulai cari alternatif lain. Lupa. Karena apa? Imannya tidak pernah dimintakan kepada Tuhan.
Tapi kalau imannya kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan imanku dalam kondisi terberat seperti ini. Aku tahu Tuhan bahwa aku menderita bukan karena kehendakku, tapi Engkau tahu saya mengalami seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, jamah aku dan kuatkan imanku. Kalau itu yang kau minta dan Tuhan kuatkan imannya, maka tidak akan pernah kita mengambil alternatif lain. Tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita banyak persoalan kemudian kita gagal mengatasinya? Pernah mengalami persoalan dalam kehidupan dan sulit tidak bisa mendapatkan jawaban jalan keluarnya? Kenapa? Karena kita fokus kepada masalah. Ingat peristiwa COVID 2 tahun yang lalu. Betul kan? Banyak pengusaha-pengusaha teman-teman saya yang hancur. Gagal, sampai sekarang tidak bisa recovery. Tapi ada yang sukses. Karena pola pikirnya, pandangnya berbeda. Kalau yang satu berpikir kepada titik masalahnya yang dipikirkan, maka dia akan terjerumus masuk semakin lebih dalam. Tetapi pada saat dia berpikir tentang bagaimana Tuhan membuka jalan buat saya, biarpun proses perjuangannya cukup panjang, makan waktu hampir 2 tahun, dia tetap teguh pada fokusnya, maka dia akan bisa recovery. Ingat, banyak peristiwa yang telah membuka mata kita, ya, telah menyadarkan kita bahwa peristiwa COVID itu bukan satu hal yang tidak mungkin. Itu adalah satu hal yang memang Tuhan inginkan dan terjadi. Ya. Nah, orang percaya bukan dipanggil hanya untuk memberitakan Injil, tetapi dipanggil juga untuk berani menderita demi Injil. Jadi kalau saya menjadi orang yang percaya, bukan tugas saya hanya memberitakan warta Injil saja, bukan. Tetapi saya harus siap untuk menderita. Saya siap untuk menghadapi cobaan. Saya siap untuk menghadapi beban yang harus saya hadapi. Ingat, pada waktu itu Tuhan mengatakan apa? Engkau harus menjadi domba di antara serigala. Kita sebagai domba-domba yang dikirimkan di tengah-tengah serigala. Bukan berarti kita harus lari dari kenyataan itu. Tapi justru kita berani menghadapinya. Kenapa berani menghadapinya? Karena saya tidak berjalan sendiri. Ya. Tuhan kirim kami ke dunia ini bukan hidup sendirian. Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Bukan sendirian. Bahwa di dalam hati dan di sampingmu ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sampai kemari dari rumah datang sampai ke gereja kemakmuran ini atas bimbingan siapa? Bimbingan Tuhan. Dia dampingin sampai di sini. Bukan karena kehebatanku jalan sendiri nyampe kemari. Kalau Tuhan tidak inginkan bisa nyasar. Ya, biarpun dia pakai Google segala macam bisa larinya ke tempat lain. Kalau Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi apapun kehidupan kita, selalu kita tidak pernah hidup sendiri. Selalu pasti didampingi oleh Tuhan itu sendiri. Jadi selain kita juga bisa mewartakan Injil, juga berani untuk menderita demi Injil. Ya. Oke. Nah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang sehat. Ini ada di Matius 15. Oke, saya lanjutkan saja. Ya. Nah, kalau kita tahu di dalam satu komunitas persekutuan doa karismatik ini, ada yang mengalami situasi seperti ini, maka berilah dukungan kepada mereka yang sedang menderita dan terbeban berat agar supaya mereka menjalankan di dalam menghadapinya dengan penuh kekuatan. Itulah peran kita sebagai anggota komunitas persekutuan doa karismatik. Mendukung iman, itu yang nomor satu. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang terpuruk, sedang orang mengalami begitu banyak beban penderitaan dalam kehidupannya, apa yang kita lakukan? Nomor satu adalah mendukung dalam iman. Itu yang paling prioritas. Maka disebut dengan persekutuan doa. Itulah pentingnya persekutuan doa. Kenapa? Orang kadang-kadang suka berpendapat yang lain tentang PD.
Persekutuan doa adalah pusatnya di mana kita berdoa bersama untuk mendukung, untuk menguatkan iman saudara-saudara kita yang sedang turun. Karena dikatakan tadi bahwa kalau kita punya iman, maka hidup kita bisa hidup sejahtera. Ya. Jadi tugas kita adalah untuk mendukung. Tugas kita adalah untuk mendorong, memotivasi teman-teman kita, tetaplah kau bertahan dalam iman biarpun kami tahu kalian sedang menghadapi persoalan yang cukup berat. Ya, kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi kami bisa mendoakan di dalam dukungan iman. Ya, seringkali orang mengatakan begini, kalau mau bantu, bantulah, jangan doa-doa doang gitu ya. Gue juga bisa doa-doa doang. Jangan salah. Kekuatan doa itu jauh lebih kuat daripada kekuatan materi. Ya. Saya ambil contoh dengan kehidupan diri saya sendiri. Ya. Saya dibaptis pada ada masa masih muda. Ya. Usia 10 tahun saya dibaptis. Saya masuk Katolik, dibaptis, kemudian masuki masa remaja, mulai terjadi banyak pergolakan. Tahun 1977 saya mengatakan oke, saya tidak mau lagi melihat gereja. Saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya mulai meninggalkan gereja. Orang tua saya selalu berusaha mengatakan, ayo kamu kan Katolik, pergilah ke Tuhan, pergilah ke gereja. Jawaban saya cuma satu, Tuhan bisa buat apa dengan saya? Toh selama tanpa saya ke gereja, tanpa saya ketemu Tuhan juga hidup saya masih baik-baik saja kok. Pengajaran saya masih oke. Pendidikan saya juga jalan baik. Apa? Saya mengatakan begitu. Berjalan terus sampai 1997. 20 tahun ya. Saya meninggalkan gereja. Pada saat saya kembali, tanpa saya sadar kenapa saya kembali. Waktu saya pulang ke rumah, ke orang tua saya mendengar di ruang tamu, orang tua saya sedang berbicara dengan ibu saya, dengan kakak-kakak saya. Dia mengatakan begini, puji Tuhan, anak yang hilang sudah kembali. Tidak sia-sia kita berdoa selama 20 tahun untuk dia. Saya mendengar itu saya terkejut. Jadi selama ini pada saat saya meninggalkan gereja, di mana saat saya meninggalkan Tuhan, rupanya orang tua saya, ayah saya dan ibu saya, beserta kakak saya setiap malam berdoa untuk saya kembali. Lihat, kekuatan doa begitu dahsyat. Dan waktu saya kembali, jujur saya katakan, saya tidak menyadari kenapa saya kembali. Selalu tanya, lu ngapain balik ke gereja lagi sih? Gak tahu. Tiba-tiba ada satu dorongan yang begitu kuat, yang membawa saya masuk bersatu dengan Tuhan. Sampai hari ini. Apakah dalam proses perjalanan itu saya juga pengen keluar? Pengen. Saya pengen mundur. Saya kadang-kadang malas ke gereja. Saya kadang-kadang malas berdoa. Saya kadang-kadang malas untuk membaca kitab suci. Tetapi dorongan itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus. Saya merasa bersalah kalau saya lupa berdoa. Tadinya saya nggak pernah berdoa. Bayangkan 20 tahun saya meninggalkan gereja, saya susah sekali untuk berdoa Bapa kami. Menyebut nama Tuhan, ya susahnya bukan main. Teman-teman saya di kantor mengatakan, ayolah Yus kamu kan orang Katolik, ikutlah persekutuan doa. Apa itu persekutuan doa? Ngapain? Nggak ada gunanya. Selalu saya menolak. Tetapi kekuatan doa bisa membawa orang itu untuk berubah. Ya. Kenapa? Karena dengan doa mengingatkan, memperkuat iman kita untuk bisa lebih kuat lagi. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan saja. Ya, keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya bukan hanya di surga saja, tapi sekarang
Sekarang ini Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita. Kalau kita percaya. Bukan nanti, sekarang. Sekarang apa yang kau hadapi itulah sudah menjadi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu tadi saya katakan, adakah yang sakit? Sehat Pak. Apakah itu bukan mukjizat dari Tuhan? Apakah itu bukan satu kebahagiaan yang Tuhan berikan? Apa menunggu nanti? Di surga tidak. Sekarang pun sejauh orang itu percaya. Karena Tuhan pasti memberikan yang selalu yang terbaik. Ya. Nah, marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, firman, serta mempraktekannya baik di dalam suka maupun duka. Dan jangan pernah berputus asa, tetapi tetap berharap kepada Yesus. Karena apa yang diharapkan, apa yang selama ini kita khawatirkan, apa yang selama ini kita nantikan, sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah kita tetap selalu berdoa, mendengar, menghayati akan firman-Nya, apa yang Tuhan mau, dan lakukan itu, maka hidup kita akan lebih damai sejahtera. Ya. Lebih baik, akan lebih menyemati segala sesuatunya. Kenapa? Tadi saya katakan lagi bahwa hidup kita sejahtera itu bukan karena kehebatan diriku sendiri, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Kenapa kuasa Roh Kudus? Karena memang kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan bekerja. Tapi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Ya, baik. Mari kita tutup dalam doa. Disatukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, Kau telah memelihara kami. Dari mulai sejak di kandungan sampai dengan pada hari ini Tuhan. Engkau telah begitu baik. Engkau telah memberikan bimbingan kepada kami. Kehidupan kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang sudah Kau berikan. Pada malam hari ini Tuhan kami belajar banyak. Bahwa ternyata bahwa dengan iman yang teguh kami mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri. Tuhan bimbing kami selalu. Tuhan dampingi kami selalu setiap hal Tuhan. Agar supaya kami tetap mempunyai iman yang teguh padamu. Kami tahu Tuhan bahwa sekian banyak penderitaan beban yang saya alami. Kami alami pada saat sekarang. Bukan kami tidak tahu. Dan kami percaya Engkau juga tahu. Oleh karena itu Tuhan kami percaya. Tiba saatnya Engkau akan berikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas semua kebaikan-Mu. Kami berserahkan hidup kami kepadamu. Kami menyadari itu semuanya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Juswanto untuk malam hari ini bahwa kebenaran di dalam iman. Biarlah itu yang menjadi kekuatan kita, biarlah kita senantiasa selalu berdoa dan tetap bersekutu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Engkaulah tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. PDPKK Bunda Hati Kudus hadir melalui online dalam bentuk YouTube dan Instagram. Link YouTube channel PDPKK Bunda Hati Kudus. Nah Bapak Ibu yang
Mungkin sekarang ini penasaran kemarin-kemarin ada apa sih di PDPKK yang udah ada di YouTube. Silahkan membuka YouTube dan klik subscribe. Jangan lupa untuk like, komen maupun share apabila Bapak Ibu sekalian merasa diberkati dengan tayangan-tayangan di dalam YouTube. Dan juga Instagram boleh follow PDPKK BHK. Ini juga akan memberikan informasi-informasi singkat terkait dengan kegiatan-kegiatan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau telah berikan begitu banyak. Kau telah begitu banyak menjaga kami. Bagian daripada persoalan ini adalah bagian kecil dari persoalan yang kami hadapi. Berbeda dengan pengalaman yang kau sedang hadapi selama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Daripada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup. Terima kasih Pak Yus. Bapak Ibu, bahwa suatu kehormatan malam hari ini jika Pak Yuswanto bisa berkenan hadir. Mari kita mengabadikan kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan berfoto bersama. Kak Wiwit silakan dibantu, silakan di-lead untuk foto bersama-sama. Kita semua yang hadir malam hari ini. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.